mungkin yang ada dalam kepala dan benak dokter detektif maupun bala-bala yang mendukungnya, setiap orang yang memiliki pemandangan yang berbeda atau tidak sepaham dengan dia adalah buzzer dan semuanya pengen pansos. Termasuk salah satunya Kak Uci Flodea. Gini deh Doktif sebelumnya tahu nggak sih siapa Uci Flodea ini? Jadi ceritanya berawal dari Kak Uci Flodea yang komen di salah satu postingan. Tanyanya, loh kok sudah nggak pakai topeng lagi? Apa sudah siap-siap ya? Kemudian dokter detektif real itu membalas komentarnya dengan bilang, komen mulu, Bu. Seneng ya pansos ke Doktif? Takut produk skincare-nya ketahuan kah, Bu? Kalau produknya aman, pasti nggak akan ada masalah kok sama Doktif, kecuali emang overclaim. Jangan tantrum mulu ya, Bu. Hai Samira pakai kacamata. Kan kemarin tuh aku komen di komenan postingan kamu ya, kan nanya doang. Terus kan kamu bilang aku tantrum, makanya aku tantrum beneran gitu. Terus masalahnya itu kan bala-balanya yang dari akun kamu itu kan pada nyerang aku tuh. Dia bilang muka aku itu muka merah putri gitu. Lalu banyak kan yang bilang muka aku muka merah putri. Padahal kan pada waktu itu aku bikinnya itu kan aku requestnya dan ingredientnya aku yang milih bikin kulit aku tuh sehat gitu loh. Kok jadinya aku dibilang muka aku. Dan di situ Kak Uci Flodea ini ada nyebut kalau mau laporin. Tiba-tiba Doktifnya komen lagi, laporin aja Bu, pansos banget ya ke Doktif. Kapan bulinya, Ibu sehat nggak sih Bu? Minum pil yang bener ya Bu, daripada kumat begini, malu Bu. Malu katanya. Terus gara-gara itu aku sering banget ngomenin Kak Uci ini kan. Terus masuklah bala-balanya, persis dibilangnya circle-nya saya gitu. Gini ya, yang malu itu kalau satu circle sama residivis yang sekarang balik lagi ke penjerong. Itu malu. Kalau sekarang lagi statusnya tersangka, dan tersangka kasus dugaan pemerasan, tindak pidana pencucian uang, dugaan pengancaman juga. Jadi ada 3 pasal berlapis yang bisa ditumpuk-tumpuk kayak sandwich. Itu malu tuh kalau begitu. Nah kalau satu circle sama orang yang kayak begini, yang gak malu. Kok malu? Sama Crazy Rich Surabaya. Dan lagian Crazy Rich Surabaya penting banget ya pansos ke dokter detektif. Penting banget juga buat wanita 100 Herme itu pansos sama dokter detektif. Ini dari Tribun Jatim di tahun 2024. Pengusaha kayu asal Surabaya penting banget buat pansos lewat dokter detektif. Di tahun 2023, kalau kalian Uci Flodea ini pernah memenjarakan MZ nih, tahun 2023 diberitain sama Kompas. Bahkan merelakan 1,3 miliar untuk dirugikan. Dan diiklasin guys, jadi 1,3 M itu diiklasin. Pantes ya kalau mau pansos sama dokter detektif. Konon juga wanita 100 Herme ini diblokir sama dokter detektif. Beberapa hari yang lalu wanita 100 Herme ini ada posting story katanya diblokir sama dokter detektif. Udah gitu bala-balanya dokter detektif ini seneng banget ngomentarin Uci Flodea wanita 100 Herme ini buzzer. Pertanyaan saya, siapa yang mampu dan sanggup membayar wanita 100 Herme untuk menjadi buzzer? Siapa yang sanggup? Kalau pada nggak tahu nih, Uci Flodea ini adalah pengusaha kayu, wanita independen yang sukses dan mapan, yang akhirnya sekarang lagi nyoba di bisnis skincare. Jadi dia turun untuk mempercantik wanita Indonesia dan bersedia aja kalau emang mau direview sama Doktif. Ingredientsnya top. Jadi nggak bakal takut deh kalau mau direview sama Doktif. Cuman kan setiap orang berhak berkomentar, dan apakah bijak kalau komentarnya dibalas seperti itu oleh dokter detektif? Iya deh. Crazy Rich Surabaya pengen pansos deh sama Doktif. Dibuka aja blokirannya biar bisa pansos dia. Nah kalau menurut Kak Barbara ini gimana? Kasus Fadel Bajide masih menunggu surat P21 dari Kejaksaan. Semua membahas ya. Liputan 6, Kompas TV, Suara, dan ada banyak lagi berita-berita yang lain di luar sana. NM dan Fadel itu duluan Fadel kan? Tapi nggak terdengar satu suara pun yang mempertanyakan kayak mana kasusnya gitu kan, gimana nih kelanjutannya Fadel, nggak ada. Tapi kalau NM beda ceritanya. Coba kita lihat komentar-komentar netizen di akun Barbara. Amplop coklat, panjang kali ya. Amplop coklat Kak, polisinya masih nerima sogokan miliaran, jadi rada ngawur kerjanya. Sekelas NM dipermainkan oleh penegak hukum, gimana dengan masyarakat biasa? Spill polisi yang nanganin kasusnya dong Kak,
Backingannya kuat banget yang laporin Kak Niki. Hey netizen, sadar nggak kalian? Coba Kak Barbara bahas kasus Fadel juga dong. Dipertanyakan, apakah Fadel ini juga alat buktinya atau barang buktinya juga diduga ilegal seperti yang diucapkan oleh Bang Fahmi, pengacaranya NM. Kayak gitu. Apakah barang buktinya juga cacat hukum dan dimanipulasi sehingga nggak naik-naik P21? Kita jangan timpang. Dua kasus ini Fadel duluan yang masuk, baru NM. Tapi Fadel nggak dapat sorotan, NM dapat. Kenapa? Fadel nggak ada satu congor pun yang bertanya. Polelanya dibayar, amplop coklat, ada backingan, nggak ada. Tapi kalau NM bertanya-tanya, kenapa? Kenapa kok tidak ada keadilan sosial bagi Konoha ini? Ini berdasarkan chat GPT aja, soalnya aku kurang paham tentang hukum. Aku pun bertanya, mengapa sebuah kasus tidak kunjung P21 dan berkas dikembalikan kejaksaan? Jawabannya ada beberapa, ya, yang umum. Kurangnya alat bukti, ketidaksesuaian unsur pidana, kekeliruan dalam administrasi, permintaan pemeriksaan tambahan, koordinasi lemah antara penyidik dan jaksa. Nah, ini ada beberapa alasan yang sekiranya menyebabkan berkas itu nggak bisa P21. Kasus ini nggak bisa P21, seperti itu. Tapi, belakangan ini yang aku lihat hanya berputar-putar di yang nomor 1 aja. Kurangnya alat bukti selalu gitu. Bukti kurang kok, padahal ada banyak hal yang lain loh yang menjadi penyebab hal ini nggak bisa sampai P21. Tapi kok ya congor-congor orang-orang ini begitu gampang. Bahkan jari-jari netizen yang sok tahu ini banyak banget yang ngomong polelanya dibayar miliaran, terus berani banget gitu ngomong, menuduh aparat dibayar, menuduh aparat disogok. Lah kok timpang? Kok standarnya ganda? Sama Fadel nggak dipertanyakan kayak gitu, tapi sama NM diusut-usut, digoreng-goreng. Kenapa? Coba Kak Barbara bahas juga dong kasus Fadel, biar seimbang. Oke, thank you Kak Barbara. Jadi tersangka NM dan tersangka IM resmi diperpanjang masa penahanannya sampai 30 hari ke depan, dan ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya hari ini 2 Mei 2025. Polda Metro Jaya, maka terhadap tersangka dugaan tindak pidana pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan atau pemerasan, dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara IM, ya, dan tersangka saudari MM, berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini penyidik terus melakukan atau melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di surat P19-nya. Rencananya minggu depan penyidik akan mengirimkan kembali berkas-berkas kepada JPU dan harapannya bisa naik ke P21. Tapi penyidik juga belum bisa berjanji dan memastikan apapun. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Siber minggu depan akan mengirimkan kembali berkas perkara. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa di tahap 1, tahap awal, penyidik sebelumnya mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada surat dari JPU bahwa ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik. Ada surat P18 dan petunjuknya secara rinci di P19 namanya. Kemudian dilengkapi, dan minggu depan setelah proses pelengkapan itu, maka penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara. Selangkah lagi menuju keadilan, kita kawal terus kasus ini, kasus dugaan tindak pidana pengancaman atau pemerasan melalui media elektronik atau tindak pidana pencucian uang. Kita kawal terus sampai kasus ini bisa naik ke tahap P21 dan keadilan bisa terbuka seterang-terangnya.